Terus, sosial direkam. Gus, gas Gus. Dulu sama sekarang udah ada perubahan Cibadak. Kalau dulu kita belum masuk zona kawasan industri, kalau sekarang sudah masuk ke zona kawasan industri. Ya, disitulah ya mungkin kami tidak bisa dihindari namanya polusi. Untuk warga kami Cibadak khususnya udah pasti kena banget dampaknya polusi itu. Yang jadi keluhan warga itu, kami khususnya warga RT 05 Cibadak, itu debu. Oh, debu. Oh, sebentar. Kemarin di forum-forum kami itu ada yang ngirimin ini nih. Debu yang begini belum maksudnya? Betul ya, debu yang itu. Iya. Jadi ini setiap hari? Selama dia produksi 24 jam, udah pasti. Oke, teman-teman, kembali di podcastnya Geraha Kreatif. Hari ini kita kedatangan tamu masyarakat Kampung Pasir Buyut. Bukan Kampung Pasir Buyut ya, Kampung Cibadak. Ijong, halo. Selamat malam. Selamat datang di Geraha Kreatif. Silakan sambil diminum. Kita ngobrol santai melalui podcast yang saat ini kita buat. Nah, Ijong gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat. Ijong sibukan apa sekarang? Sementara kesibukannya biasa. Nggak ada kesibukan sih. Namanya kita mah serabutan, jadi nggak ada sibuk. Di musim corona berarti kena banget dong. Di musim pandemi ini. Ya. Imbasnya banyak. Imbasnya pasti banyak. Kalau nggak kerja dari mana ini dapur bisa ngebul? Sementara istri kita jualan kecil-kecilan untuk beli ya mungkin. Yang penting dapur bisa ngebul lah ya. Bisa. Keluarga bisa makan gitu ya. Dari situ. Ada kerjaan lain gitu selain? Oh nggak ada ya. Jong, banyak banget yang datang ke sini, kemudian kami pun menyaksikan, kami lewat Kampung Cibadak gitu ya. Kami pun lewat Cibadak gitu ya beberapa kali. Itu ada yang beda dibandingkan lewat jalur lain. Iya. Apa sih itu? Bisa cerita nggak? Ya karena ada bedanya ya mungkin dulu sama sekarang udah ada perubahan Cibadak. Kalau dulu kita belum masuk zona kawasan industri, kalau sekarang sudah masuk ke zona kawasan industri. Ya disitulah ya mungkin kami tidak bisa dihindari namanya polusi. Untuk warga kami Cibadak khususnya udah pasti kena banget dampaknya polusi itu. Ya karena entah siang atau malam kami lewat situ, asap itu kan apa yang dirasakan selama ini Ijong dan warga Cibadak ya khususnya. Khususnya warga Cibadak kalau memang asap itu tidak jadi keluhan lah kalau asap mah. Gitu. Yang jadi keluhan warga itu kami khususnya warga RT 05 Cibadak itu debu. Oh, debu. Oh, sebentar. Kemarin di forum-forum kami itu ada yang ngirimin ini nih. Debu yang begini belum maksudnya? Betul ya, debu yang itu. Iya. Jadi ini setiap hari? Selama dia produksi 24 jam udah pasti. Tapi yang pemilik perusahaan tahu tidak? Apa pernah ada upaya untuk diskusi atau mungkin warga sini kan biasanya pada demo, pernah ditembung nggak sih? Kalau demo kami belum pernah. Namanya diskusi kami layangkan surat. Itu udah pernah bersurat juga? Sudah
tembus, bahkan difasilitasi oleh perusahaan. Mereka janji mau diperbaiki itu dengan satu shower, katanya itu shower. Mereka katanya kemarin mau beli dari mana? Singapura. Oh ya. Singapura. Entah sekarang atau dipasang atau belum. Itu. Tapi per hari ini masih ada belum? Masih. Tidak. Masih. Kayaknya kalau dulu sebelum itu shower mati, itu pasti kayak gitu kayak tadi debu itu. Kalau shower mati, kalau hidup ya adanya, tapi nggak separah kayak gitu. Saya prihatinnya melihatnya gini, di keramik di rumah debunya begitu, apalagi paru-paru kita. Ya udah pastilah namanya kena makan. Berarti keluhan-keluhan masyarakat sana tentang pernafasan dan lain-lain banyak dong. Itu banyak itu keluhan. Cuman kita ngadunya itu terbatas. Nah selama ini lewat apa sih ngadunya? Apa? Ya maksudnya perusahaan itu kan pasti harus aware lah atau care gitu. Pernah ngadu ke siapa? Kita tuh ngadunya langsung kita ke perusahaan, didampingi ya tokoh masyarakat, RT, RW, kita ngobrol bareng. Yang diajukan kita itulah beberapa item, satu itu debu minimal gitu, diperbaiki atau kurang lah, bisa mengurangi. Halnya mereka bisa 100% nggak mungkin kan? Minimal bisa mengurangi. Mereka juga senang, enak di situ. Kami juga merasa ya tidak terganggu terlalu parah kan gitu. Itu aja sih. Kompensasinya selama ini ada nggak? Ya buat kesehatan mungkin atau apa gitu modelnya? Kalau uang kesehatan tuh nggak ada. Kalau namanya kompensasi, tapi bukan perorangan. Kompensasi untuk wilayah RT 05. Oh, RT 05 itu Cibadak kan ada rada panjang tuh ya? Dari ujung ke ujung. Berarti dari rumah Mang Ipong? Dari Mang Ipong sampai ke ujung ini Ibu Iroh. Iya, itu RT 05. Ada kompensasi nominalnya 1,8 berikut per hari? Per bulan. Per bulan. Dibagi berapa rumah itu? Kurang lebih 100 kakak. Kebagian enggak? 100 kakak ya kan? Kebagian enggak masalahnya ini? Ini kan debunya kebagian semuanya ya di Kampung Cibadak. Kompensasinya 1,8. Masalahnya kebagian enggak? Ya kalau kebagian cuman nominalnya nggak seberapa. Contoh kita 1,8 dibagi 100. Berapa? Itu. Ya. 18.000 berapa? 1.800 Bagi 100 ya 100 kakak. dibagi 100. 18.000 kan? Per bulan. Per bulan bukan per hari itu. Gak ada yang komplain. Ya sementara ini kita nggak ada yang komplain. Ya karena mungkin keterbatasan itu. Keterbatasan akses untuk masuk ke dalam. Ya, keterbatasan akses untuk masuk ke dalam. Itu. Yang jelas kita nggak ada yang memfasilitasi lah. Oh, siap. Nah, mungkin buat teman-teman penonton Gerak Kreatif, ini salah satu keluhan yang wajib diangkat gitu ya, karena ini jadi isu yang harus diketahui oleh pejabat terkait gitu ya. Betul. Dengan harapan mungkin ada solusi-solusi yang diberikan, karena warga Cibadak juga adalah masyarakat Desa Pasir Buyut dan itu warga Indonesia. Kira-kira gitu ya. Betul. Karena udah melalui diskusi berarti dengan perangkat-perangkat desa udah atau gimana? Sudah melakukan itu belum atau mungkin ada solusi dari pemerintah gitu sendiri? Sementara dari pemerintah kita belum ada solusi. Cuman kita waktu pertemuan itu karena kami melayangkan surat itu difasilitasi oleh perusahaan, di situ ada memang. Ada balasan apa dari perusahaan? Ya itulah janji mereka untuk memperbaiki shower corong itu kan, corong itu ya filternya pakai shower kan. Dan sampai hari ini belum? Karena mereka tuh showernya katanya kan dibuatnya dari apalah bahannya itu, mungkin seminggu, paling kekuatan seminggu atau 2 minggu keropos. Itu keropos harus ganti lagi. Ya. Tapi pernah ditagih lagi nggak setelah janji itu?
Pernah ditagih. Bahkan ya warga setempat ada yang kerja, ya kita selalu sampaikan ke dia sampaikan informasi terakhir kita itu dia mau beli dari Singapura itu katanya. Siap. Semoga pesannya nyampe. Nah, sekarang berikutnya adalah dari data yang ada, kan perusahaannya nempel banget ke perkampungan ya, nempel banget ke perkampungan. Masyarakat situ pada kerja nggak? Pengangguran dan yang kerja perbedaannya yang mana nih yang lebih banyak? Kalau masyarakat Perkiraan aja. ya 70% kerja. Ya. Berarti meskipun ada perusahaan di sana ya sangat membantu. Tapi memang ada keluhan-keluhan yang butuh ditanggapi segera gitu ya. Betul itu. Oke. Salah satunya adalah debu, terus polusinya tidak terlalu membahayakan untuk kesehatan gitu ya. Oke. Karena kalau kita lewat situ naik motor gitu, wah, kita kan dari jauh nih masuk ke lingkungan tuh, wah, udah nyampe Cibadak ini. Kalau lewat Cibadak jangan lupa pakai helm. Biar nggak kena iya. ya. Biar nggak kena debu. Kalau kepala masih mending, kena mata. Ya. Ya, kita paling kalau ada dua sih kan masuk ke area sini kan lewat Cibadak sama lewat Mundu. Lewat Cibadak ya bau gitu debu. Lewat Mundu bau juga kalinya itu dari Tamron udang. Itu sempat ada ini nggak, Jong? Sempat ada diskusi juga nggak itu kayaknya kan ada beberapa rumah nempel ke kalinya ya. Itu di luar pengetahuan. Pernah ada desas-desus nggak sih? Iya. Kalau keluhan mah desas-desus mungkin sudah ada katanya, mungkin sudah ada yang menyampaikan ke perusahaan juga. Entah gimana tanggapannya perusahaan sampai sekarang. Gitu. Kalau memang bau mah ya jelas. Itu yang merasakan itu RT 06. Soalnya ke sini dong ke yang mau jalan ke Pasir Bumi itu juga kena baunya. Betul. Berarti kan sepanjang kali. Iya itu mah aliran kali aja. Selama aliran kali ya pasti ada baunya. Pernah ngintip atau pernah mempelajari tentang naon ngaranna teh pembuangan limbahnya gimana gitu enggak? Itu kan air cucian. Air cucian udang. Air cucian udang. Kalau memang dia di dalam bersih nggak bau. Tapi airnya yang keluar itu yang bau. Oh, I see. Ya. Oke. Iya, jadi imbasnya sampai kali ini. Ya kalau banjir menguap kena semua. Iya kena lah semua. Aduh, kompleks banget sih penderitaan kita. Tapi nggak apa-apa, itu jadi salah satu bentuk perjuangan. Karena kalau nggak gitu aja bukan perjuangan namanya, Jong ya. Mungkin ini salah satu bentuk bersuara gitu ya, bersuara masyarakat. Semoga didengar gitu ya. Berikutnya, Jong, jalan di depan rumah Ijong kan kurang baik tuh. Gimana Ijong bisa cerita nggak? Gimana sih sejarahnya kok sampai sekarang belum ada perubahan-perubahan? Kan udah beberapa kali ganti ganti pimpinan. Ganti pimpinan, siap. Ijong bisa menceritakan gimana bisa begitu terus? Selama Bapak Lurah Hidayat SPDI menjabat, karena di situlah Bapak Lurah Hidayat SPDI yang menjabat, anggaran desa kan sudah jelas kan? Iya. Sudah jelas. Allah alam kita juga kurang tahu. Katanya info 1, sekian untuk desa. Mungkin di situ desa kan tinggal butuh pengalokasian. Contoh mungkin tahun ini RT 05 dengan radius berapa ratus meter yang dibangun, menelan biaya berapa. Berarti kan diajukan nanti, tinggal diajukan. Lalu itu isu tahun berapa itu? Itu isunya tahun 2018. Oh. Wilayah RT 05 mau dibangun dengan panjang 800 meter. Akhirnya pada akhirnya dengan alasan di situ ada info lagi, bahkan situ kan menjelang apa? Caleg pemilihan legislatif. Mungkin itu DPR. Ya DPR RI. provinsi. DPR provinsi terus. Di situ mungkin ada janji-janji caleg itu. Warga RT 05 jalan yang dari
RT 0 berapa ini? 04 sampai tembus 05 ini dibangun DPR. Caleg, janji politik. Dijanjikan. Pernah dijanjikan. Oh, berarti pernah dijanjikan. Pernah dijanjikan. Terus. Di situ kan udah hasil musrembang. Iya. Bangun sama desa. Gitu. Dengan alasan katanya itu tumpang tindih. Oh, jadi kalau yang ngebangun A takutnya ngendindih kegiatan B gitu ya. Oke. Akhirnya nggak ada yang ngebangun dong. Ya, akhirnya kan nggak ada yang bangun. Sementara itu yang sudah jelas anggarannya anggaran desa untuk pembangunan RT 05 itu dialihkan ke RT berapa lah. Mungkin emang wilayah desa Pasir Buyut juga sih wilayahnya. Cuma itu udah menjelang 2 tahun ya. Dari 2018 19 20 itu 2 tahun. Alhamdulillah sampai sekarang belum terrealisasi. Kompleks banget sih. Aduh. Allahu Akbar. Jadi selama ini hanya dikasih angin surga dong. Dikasih angin surga doang. Itu. Nah, isu berikutnya adalah jalan itu adalah perbatasan. Betul. Perbatasan Majasari. Ya, desa Majasari dan desa Pasir Buyut. Desa Pasir Buyut. Muka desa Majasari, kita ke belakang desa Pasir Buyut. Itu kayaknya jadi isu juga tuh, Jom. Iya, Majasari pun sama belum dibangun itu. Oh, berarti benar dari depan itu sampai ke sampai depan rumah Ijong ya? Iya. Sampai depan rumah Ijong itu belum dibangun sama Belum sekali. dibangun. Ya. Berarti nandainnya kalau udah sampai Cibadak ada 2. Yang pertama bau, yang kedua jalannya rada goyang gitu ya. Oh, ya. Udah jalannya ya gitu. Emang benar sekarang kalau orang yang lewat Cibadak ya pasti hati-hati, nyantai. Iya, jadi pelan-pelan orang-orangnya. Tapi habis itu gardan pada rusak. Tapi gini, itu jadi salah satu momen untuk masyarakat terus gotong royong. Tapi gotong royong juga udah terlalu lama juga sih ya. Udah berapa tahun sih Jong menurut pengetahuan Jong itu jalan itu belum dibangun sampai hari ini? Kalau jalan itu belum dibangun dari tahun berapa ya? Pernah dibangun zamannya Lurah Un itu. Oh, pernah ada yang nyentuh juga ya? Nyentuh. Oh, jadi jalan itu pernah ada yang nyentuh juga sebetulnya kan? Pernah. Kalau zaman Berarti sampai jalan Sumur Sayati dong? enggak. Karena pada waktu zaman itu anggaran itu belum kayak sekarang. Kalau dulu kan melalui musrembang itu. Oh iya. Anggarannya belum ada anggaran desa ya? Belum ada anggaran desa. Gitu. Belum ada anggaran desa. Di situ kan anggarannya paling kan ada prosmoni kan, ada prosmoni PNPM. Oh iya, PNPM dulu ya namanya. Itu kan melalui hasil musrembang di kecamatan. Itu kalau dulu mah kan gimana pinternya kepala desa. Itu. Perjuangannya. Kalau sekarang kan tinggal butuh. Iya, butuh pelaksanaan doang kan. Mau atau tidak gitu ya? Iya, mau atau tidak. Ya contoh, ya udah nggak pantas di wilayah kita masih seperti kayak di Cibadak. 2 jam dari ibu kota negara Indonesia. Nggak sampai lah, 1,5 jam. Sekarang ada tol baru kan. Ya. Jadi kalau orang-orang yang datang ke Gerak Kreatif, ini yakin ada Gerak Kreatif di sini, jalannya kayak gitu banget gitu. Berarti Ijong udah merasakan bertahun-tahun ya? Bisa disebut puluhan tahun. Puluhan tahun ya. Bukan bertahun-tahun. Ya oke. Semoga bisa sampai pesannya, Jong. Amin. Ya. Semoga nanti tidak. Nah, nanti kan ada mau ada pemilihan pemimpin baru. Bupati, calon bupati ya, bupati dan wakil bupati. Ijong harapannya apa? Ya kalau harapan kita mah, Harapan kita sebagai warga masyarakat Desa Pasir Buyut, Kabupaten Serang. ya harapan kita mah namanya pemimpin yang jelas. Yang jelas gitu harapan kita tuh pengertian dan mau membangun desa lah, membangun daerahnya. Itu. Yang jelas mah kita mah. Iya, tidak terlalu banyak intrik politik gitu ya. Oke. Karena yang dirasakan oleh masyarakat ya minimal ada perbaikan dari lini di jalan gitu ya, Jong ya. Karena biar tidak merasakan bertahun-tahun lagi. Nah, Jong, berikutnya ada yang mau disampaikan nggak ke warga teman-teman di Kampung Cibadak
atau mungkin ke perusahaan yang sekarang sedang beroperasi gitu ya. Apa sih yang mau disampaikan kira-kira? Ya intinya mah kita mah kalau memang perusahaan ya udah jelas namanya ada perusahaan di kita itu yang jelas mengizinkan warga setempat, Bersyukur lah ya gitu ya pertama. izin lingkungan. Yang penting ya perusahaan juga ya peduli sama masyarakatnya. Minimal itu aja sih mengurangi masalah polusi. Kita juga nggak nuntut harus 100% hilang dari polusi, nggak bakalan. Gitu. Karena itu jadi salah satu resiko di dunia, di mana di industri ya, di zona industri ya. Kita juga udah sadar. Gitu. Jadi bisa menerima, cuman ya memang dia dilihat lagi lah ya. Oke. Ada berapa pabrik sih di sana, Jong? Sementara Yang Jong tahu? yang kita tahu itu pabrik Hebel aja ada 3. Alfa Bangun Persada, Kahayan Karyakon, PT Rubicon Jaya Abadi. Yang di sini. Tamron, CBA Raya. Berarti ada 5 di kawasan itu ya. Ya lumayan banyak lah gitu ya. Maksudnya minimal menyerap tenaga kerja yang ada di sekitar situ ya, Jong ya. Oke. Saya membahasnya juga deg-degan, Jong. Karena ini isu sensitif yang butuh diangkat dan butuh disampaikan kepada apa ya namanya? Pemangku kebijakan ya, Jong. Entah itu nanti Demi kebaikan masyarakat. betul, Jong. Ini salah satu media kita untuk mengangkat sesuatu yang memang harus disampaikan, ya. Karena ya tadi jelas, Ijong adalah saksi sampai hari ini bahwa di lapangan masih belum sesuai dengan yang diharapkan. Belum. Oke. Ada lagi pesan yang mau disampaikan, Jong? Ya udah cukup. Oke, mungkin saya pikir terima kasih banyak, Jong, sudah ikut berpartisipasi membahas isu-isu terkini. Stay safe teman-teman. Jaga kesehatan di masa pandemi, jaga jarak, patuhi protokol COVID-19. Gerak Kreatif